Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat media serta sahabat-sahabat YouTuber, termasuk para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten video Ayah Sadam. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salam semangat, salam sejalan, salam senada. Kita satu menuju sukses. Di sini kami akan mengangkat kisah nyata misteri seorang kakek duduk di depan warteg. Di saat itu, waktu tengah hari, dalam kondisi panas, seorang kakek sedang duduk di kursi depan warung Tegal atau warteg. Saya kebetulan tujuannya ingin ke warung untuk makan. Sebelum saya masuk warung, saya menyapa si kakek yang ada duduk di warung tadi. "Kek," saya bilang begitu. "Assalamualaikum, Kek." Si kakek langsung menjawab, "Waalaikumsalam." "Kakek dari mana, Kek? Saya baru ngeliat," saya bilang begitu. Kata si kakek, "Iya, saya lagi jalan-jalan dari Banten." Nah, si kakek bilang begitu. "Kalau boleh tahu, Kek, kakek namanya siapa?" Si kakek menjawab. Tapi saat itu terus terang saya lupa banget. Akhirnya karena saya ingat kejadian itu, makanya saya liput di sini. Singkat kata, si kakek itu setelah menjawab, mengenalkan diri, katanya alasannya jalan-jalan. Seorang kakek itu saya tawarkan, "Kek, maaf nih kalau boleh, kakek puasa enggak?" Saya bilang begitu. Kata si kakek, "Enggak." "Kalau memang enggak, mau enggak saya ajak makan, nemenin saya?" Saya bilang begitu. Kata si kakek, "Jangan, Kek, jangan, Dek. Saya belum kepingin makan. Terima kasih atas tawarannya," kata si kakek itu. Terus saya bilang, "Kek, bener, Kek, saya niat ikhlas kok, ingin ditemenin makan bareng sama kakek," saya bilang begitu. Kata si kakek, "Nggak usah, Dek, kamu aja." Tiba-tiba si kakek ngasih sesuatu sama saya dan amanah. "Nah, ini tolong dipegang buat kenang-kenangan, mudah-mudahan suatu saat akan berguna buat kamu," kata si kakek begitu. Saya main terima aja, cuman saya banyak tanda tanya, kok si kakek nggak biasanya gitu. Saya juga merasa asing, baru pertama kali melihat si kakek itu. "Ini apa, Kek?" "Simpan saja, nanti kamu akan dapat petunjuk," kata si kakek begitu. Terus saya bilang lagi, menawarkan makan, "Kek, bener nih, Kek, kan kalau ada teman makan enak makan bareng-bareng," kata si kakek tetap kekeh. Akhirnya saya berusaha masuk ke warung, saya ambilkan minuman. "Ya, Kek, kalau nggak mau makan, minum ya. Mau ngeteh nggak, kopi atau teh?" Saya tawarkan begitu. "Nggak usah, nah, ini udah cukup," kata si kakek. Singkat kata, pada saat saya pulang dari warung, si kakek sebelum saya keluar dari warung masih ada di situ. Kebetulan saya makan sudah nggak ada orang lagi, yang lain udah pada pulang. Begitu saya keluar, tiba-tiba saya melihat sekilas si kakek yang duduk situ menghilang tanpa jejak. Kalau saya pikir kan, namanya orang umur ya, udah umur begitu ratusan tahun. Kalaupun dia pindah dari tempat duduk itu, yang jelas kan masih kelihatan kalau dia memang berjalan kemana gitu ya. Saya saking penasarannya, saya cari-cari di mana nih si kakek ya. Saya belum mengucapkan terima kasih, ngasih sesuatu, main saya kantongin aja.
Dia bilang katanya ntar ada petunjuk. Ya udah, saat kantongin aja. Saya putar-putar seluruh penjuru, tetap nggak ada. Nah di situ saya punya keyakinan bahwa ini si kakek bukan kakek biasa nih. Ini kakek ini bukan orang biasa, kakek orang sakti. Bisa jadi seorang malaikat atau manusia yang memiliki kesaktian. Sampai saya berpikir ke situ. Karena pada saat pembicaraan menyinggung soal masalah dari Banten. Singkat kata, setelah itu malamnya saya tidur. Barang itu sengaja saya taruh di dekat bantal. Saya dapat petunjuk lengkap, padahal saya baru tidur berapa menit. Seakan waktu 1 menit berjam-jam lamanya, karena saya mendapatkan masukan banyak. Terutama yang terpenting adalah petunjuk itu saya bertemu si kakek. Nah, jangan lupa barang yang saya kasih kamu manfaatkan dengan baik, amalkan dengan baik. Padahal barang itu belum saya buka tuh, kata si kakek. Suruh disimpan aja kan. Lantas kita kembali masalah tadi, masalah saya dapat petunjuk melalui tidur. Si kakek melanjutkan pembicaraan. Nah, nanti kalau kepingin ketemu saya, datanglah ke Banten. Ucapkan kalimat ini. Ini mohon maaf saudara-saudara, saya tidak mengutarakan amalan-amalan yang diberikan si kakek. Karena amanah nggak boleh diberitahukan kepada siapapun. Singkat kata, setelah dia memberikan amalan itu untuk menembus pada saat saya datang ke sana. Itu di situ dia memberikan satu peta. Kalau ada danau kecil diputari pohonan-pohonan rindang, kamu di situ duduk di situ, bacalah ini. Nanti ada yang jemput. Katanya kayak semacam apa ya? Getek apa itu yang kecil ya, perahu kecil. Ntar ada yang jemput. Begitu saya hari kedua kalinya, singkat kata, saya diberitahukan cara-caranya. Saya datang ke sana, lokasinya dikasih tahu, terus perahunya seperti apa, yang jemput seperti apa, persis seperti kayak kehidupan nyata. Akhirnya saya coba hari ketiga datang ke sana. Begitu saya nyampe ke sana, persis seperti yang dalam mimpi saya. Tapi di hati saya kok masih ragu di situ. Di saat keraguan itu datang, kebetulan jam menunjukkan tengah hari. Saya mencari masjid, saya sholat dulu, saya minta petunjuk sama Allah, minta perlindungannya atas kejadian tadi seperti apa, apakah saya harus dilanjutkan atau tidak. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi saya. Singkat kata, setelah saya sholat zuhur, saya mendapatkan cukup ketenangan, keyakinan. Saya datang lagi ke danau tadi yang dibilang danau kecil sesuai dengan petunjuk, persis banget. Begitu saya amalkan amalan yang diberikan si kakek tadi, datanglah perahu kecil menjemput saya. Seseorang seperti wujudnya dia berpakaian seperti kayak seorang santri ya, pakai baju koko, peci lengkap sama sarung. Lantas dia mendayung mengarah ke saya. Nggak lama kemudian saya langsung masuk ke perahu itu. Dengan secepat itu taunya saya sudah nyampe ke seberang. Pada saat saya bangun dari perahu tersebut, berjalan berdua dengan orang tadi yang menjemput, baru berapa langkah di bawah pohon besar, atau nggak tahu pohon apaan itu, saya juga nggak mengenali namanya pohon apa, tapi besar kayak sudah umur. Saya kaget
kok yang antar saya menghilang, perahu pun menghilang, hanya danau aja kecil itu yang ada. Di situ saya bikin tanda tanya, lah ini orang jemput saya gimana kelanjutannya? Saya begitu berpikir begitu. Lantas gimana ya? Saya coba lurus, ada bekas jalan setapak, saya jalan terus. Terlihat dari jarak jauh ada semacam rumah, tapi rumahnya itu nggak kayak seperti model sekarang ya, modern gitu ya. Dia serba kayu, tapi kelihatannya indah sekali, cakep. Tapi di ujung sana ada banyak orang yang sedang bercocok tanam. Berpakaiannya kompak rapi semua, pakai baju muslim kayak seperti orang yang jemput saya. Saking penasarannya saya datang deh ke sana. Ke rumah itu ada beberapa anak muda yang sedang mengaji, ada juga yang sedang santai. Satanya yang ada di situ yang lagi nyantai. Assalamualaikum, nak. Maaf nih saya hadir kemari sesuai dengan janji saya, pengen ketemu kakek. Nah, tiba-tiba si anak muda tadi yang pakai baju muslim, dia menyalami saya, terus langsung saya suruh duduk, saya dikasih minum air putih. Barulah di situ terjadi ngobrol sangat serius. Inti daripada pembicaraan itu adalah si anak muda itu menjelaskan, mohon maaf Pak, sampai saat ini kami mencari pemimpin pengelola pesantren ini, belum dapatkan orang yang cocok. Berarti Bapak orangnya yang harus mengurusi pesantren ini. Saya mendapatkan amanah, kata si anak muda tadi. Memang betul, kakek itu sudah meninggal cukup lama, tapi sudah memberikan amanah kepada kami, terutama dengan saya, itu kata si anak itu. Bahwasanya usahakan mencari orang sebagai pengganti saya kalau saya meninggal, sebelum si kakek meninggal dulu, bilang begitu. Yang bisa memimpin, mengelola, meneruskan pesantren ini. Terus saya bertanya, Dek, mohon maaf nih, jadi pesantren ini milik almarhum si kakek itu, kata si anak muda. Iya. Lantas selama beliau meninggal siapa yang ngurus? Ya kami bersama. Sebetulnya di sini anak-anak pesantren banyak Pak, ribuan. Ya alhamdulillah, kami punya sawah dari peninggalan kakek ini cukup banyak, cukup luas juga, beberapa hektar. Kami selalu bekerja buat mengurusi pesantren ini, buat kami semua, bukan untuk dibisniskan, tapi untuk kebutuhan pesantren. Dan kamilah yang bekerja secara rutin, dan kita dibagi tugas masing-masing, kata si anak itu. Terus saya bertanya lagi, lantas gimana Dek? Selama ini kan belum ada pengganti almarhum si kakek, kata si anak. Nah itulah Pak yang saya maksud. Tapi kalau menurut saya, kata si anak, Bapaklah yang cocok, karena Bapak sudah sampai ke sini bertemu dengan saya. Bapak juga sudah bertemu dengan almarhum kakek. Apalagi bertemu kakek langsung. Saya yakin, kata si anak itu, bahwa Bapaklah yang tepat sebagai pengganti almarhum kakek, untuk sebagai sesepuh sini, menanggung jawab pesantren ini. Saya di situ, alhamdulillah ya Allah. Apakah ini jalan saya? Sementara saya punya tanggungan, saya punya keluarga. Sedangkan di sini tempatnya sangat terpencil, jauh dari perkampungan. Memang lokasinya enak buat belajar anak-anak, untuk gembleng masalah ilmu agama, cocok. Itu menurut saya kepada si anak itu. Saya bilang, terima kasih ya nak.
saya mendapatkan mandat juga memang dari almarhum. Saya juga saat itu saya tidak merasakan bahwa si kakek itu sudah meninggal. Tapi setelah saya bertemu di warung. Begitu saya pulang dari warung, saya merasakan ada satu perbedaan atau eh, reaksi baru buat saya bahwa si kakek itu bukan orang sembarangan. Di saat saya pulang, sekilas kakek itu masih di depan, itu nggak detik si kakek itu menghilang. Saya saking penasaran, saya cari di lingkungan situ, gak ketemu juga. Saking penasarannya, itu ketemu 3 hari yang lalu, Dek. Karena saya penasarannya, saya mencari kemari. Saya juga udah dapat amalan, makanya saya bisa bertemu dengan salah satu pesantren itu. Tiba-tiba dia menunjukkan diri di danau kecil tadi dengan perahunya. Begitu saya nyampe mendarat, saya diantar beberapa langkah. Nah, yang ngantri itu menghilang, perahunya pun menghilang. Nah, akhirnya si anak itu dengan serius memberikan penjelasan kepada saya. Itulah Pak, kelebihan-kelebihan si kakek almarhum. Dan ada beberapa anak didik di sini yang katakanlah orang pertama yang sudah ya kakak-kakak kami gitu, yang diberi kepercayaan selama ini, selama belum ada pemimpinnya. Mereka juga punya kelebihan-kelebihan. Kami diajarkan untuk didik dengan baik, bukan mencari kelebihan, kejayaan untuk kesombongan, tapi untuk dunia akhirat. Kata si anak itu. Subhanallah, saya bilang begitu. Jarang anak-anak muda sekarang seperti ini. Saya terus terang sangat haru, Dek. Dalam kondisi seperti ini, memang anak-anak muda yang seharusnya memang yang menggerakkan supaya dalam pendidikan agama tidak kosong. Nah, pada saat itulah saya juga merasa ada sedikit bimbang ya antara tanggung jawab saya terhadap keluarga. Apakah saya harus standby di situ sebagai seorang sama dengan kakek, sebagai pengganti kakek yang ada di situ pesantren. Saat itulah saya menyudahi permisi dengan si anak tadi dan berkenalan dengan beberapa katakanlah kakak kelasnya dia yang katakanlah ya sudah cukup memiliki ilmu yang diamalkan oleh almarhum kakeknya. Mereka menyalami saya, memeluk saya, mereka mengharapkan saya kembali. Di saat yang tepat berapa bulan kemudian, karena memang sibuknya saya menolong banyak orang, meruqyah orang, jadi bukan saya lupa ya, karena mungkin kesibukan tadi. Beberapa bulan kemudian saya baru ingat, saya baru mau ke sana. Begitu saya ke sana, saya mencarikan lokasi dan itu kok menghilang. Nah, saya merasa kehilangan jejak. Saya coba mengamalkan doa yang diberikan oleh almarhum kakek tadi, tapi tidak muncul juga. Demikianlah saudara-saudara, pengalaman-pengalaman saya di dunia mistik, bahwasannya yang baru saja diutarakan itu memang temanya bagus ya, tentang masalah agama. Ini adalah satu petunjuk yang baik. Saya tidak mau seuzon. Saya juga tidak mau mengatakan bahwa itu makhluk gaib bangsa jin. Jin pun dibagi dua, jin muslim dan jin kafir. Bisa saja itu dikatakan jin muslim. Jin muslim juga layak seperti manusia, rajin ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah, seperti itu. Demikianlah saudara-saudara yang selalu aktif mengikuti konten-konten video Ayah Sadam. Sekelumit pengetahuan pengalaman dari saya pribadi.
Mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.